ada argumentasi orang ngomong buat pemula jangan coba-coba kripto. Karena gue mewakili pemula ya, kayak nggak apa-apa sih coba-coba aja. Dibilang jahat nggak, karena dia bisa memaintain harga saham. Jadi misalkan dia tuh punya uang banyak nih. Jadi ada bandar yang memang ditunjuk dan karena gue uangnya gede aja nih, makanya disebut bandar atau namanya market maker istilahnya. Saya bilang sama, karena dari awal mula investasi itu dari menabung. Menurut gue investasi sama nabung tuh beda. Kalau investasi itu kayak ada kemungkinan untuk lo dapat lebih dari itu gitu loh. Atau misalnya mungkin kalau lagi turun juga ya harganya berkurang gitu. Kalau nabung kan lo nabung tuh sekian, nabung lagi jumlahnya akan tetap segitu gitu menurut gue. Investasi itu adalah bagian dari menabung. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya ada alokasi tersendiri untuk berinvestasi. Pertama karena mungkin udah menginjak usia dewasa ya, kayak orang-orang emang sekarang udah concern ke investasi kayak gitu, nggak cukup cuma dinabung-nabung doang. Jadi kayak gue belajar juga untuk melek sama tren yang sekarang lagi in gitu, kayak misalnya salah satunya investasi gitu. Jadi ya udah gue coba-coba kayak gitu. Untuk jangka panjang sih tentunya. Bahkan kalau investasi ini banyak banget ya, udah tahu benefitnya bahwa kita bisa meningkatkan aset kita, terus terhindar dari inflasi segala macam, serta mungkin untuk memanage uang juga sih. Untuk mengamankan aset gue dan dari keuntungan investasi pun itu sebagai bonus aja sih. Aku investasi di instrumen saham karena pertama gue tahu profil gue resikonya dan itu cocok banget sama saham, dan di saham itu kita bisa menganalisa pilihan-pilihan saham kita yang menurut kita bakal oke ke depannya. Emas logam mulia 24 karat. Gue investasinya sekarang di kripto. Aplikasi yang gue pakai buat investasi kripto ini Pintu. Karena menurut gue Pintu tuh mudah banget buat pemula, karena kan gue bener-bener basic dari pemula yang kayak nggak tahu apa-apa. Jadi kayak pakai aplikasi Pintu tuh user friendly banget gitu buat para pemula. Kalau istilahnya mungkin UI UX-nya tuh gampang gitu kan. Terus juga di Pintu itu kalau mau transaksi mudah banget gitu, kayak minimal tuh cuman 11.000 lo tuh udah bisa transaksi. Terus juga kayak cepat gitu kan. Kalau misalnya instrumen lain mungkin kita harus nunggu ada durasi waktunya, tapi kalau misalnya kripto di Pintu tuh ya udah langsung kayak gitu. Di aplikasi Pintu tuh juga ada live chat sama support chat gitu loh, jadi kayak kita bisa nanya-nanya langsung sama customer service-nya gitu, untuk kayak misalnya kalau mau nanya-nanya. Banyak sih sebenarnya, kayak salah satunya di aplikasi Pintu tuh ada Pintu Academy gitu, jadi di situ tuh suka ngebahas hal-hal yang berhubungan sama kripto. Cocok banget buat para pemula yang nggak ngerti apa-apa gitu kayak gue gitu. Sama yang terakhir tuh di aplikasi Pintu tuh ada fitur news gitu, jadi kita bisa tahu berita-berita terupdate seputar dunia kripto. Karena dari investasi emas itu udah dari dulu ya, dari simbol kekayaan pun itu simbolnya kita punya emas atau logam mulia gitu. Karena pertama selain emang lagi ngetren, terus kayak orang-orang lagi ngebahas, terus gue ngeliat juga banyak banget project-project kripto yang lagi rising banget gitu. Jadi kayak pengen tahu nih, pengen coba gitu kan. Pasti setiap orang tujuan investasinya buat cuan ya, kayak entah untuk kebutuhan pribadi atau buat masa depan kayak gitu. Nah termasuk gue gitu, dan gue ngeliat kayak banyak nih public figure dan juga bahkan teman-teman gue yang berkecimpung di dunia kripto, dan kayak mereka lumayan berhasil gitu, meskipun kayak ada seluk-beluknya tapi kayak lumayan promising gitu. Jadi kayak kenapa kita nggak coba juga gitu. Aku pengen ada yang namanya profile growth, portfolio growth jadi kayak kita membuat uang kita tuh untuk lebih produktif. Kenapa sih dari kalian berdua tidak menarik untuk investasi emas itu, secara emas itu kan harganya stabil dan minim resiko? Kalau gue sih dibilang enggak, bukan ya, mungkin belum tepatnya. Karena mungkin di lingkungan sekitar gue juga belum ada yang mulai ataupun mengedukasi sih. Kalau gue lebih kayak
Sekarang tuh yang lagi populer kan emang kripto sama saham gitu kan. Jadi kayak emang belum kepapar sama kayak lu harus investasi emas gitu. Jadi kayak kurang pengetahuan soal itu. Kenal dulu ya kan, kalau misalkan untuk memulai itu kan kenal dulu, terus belajar dulu baru memulai sih. Dan dari masing-masing kalian ada nggak sih resiko-resiko tertingginya itu? Nah kalau misalkan tadi ngomongin resiko ya, pertama kita bisa ada yang namanya capital loss. Jadi kita kayak apa ya, kita kerugian gitu. Jadi misalkan harga beli kita tinggi dan harga sekarang itu rendah, itu bisa terjadi banget gitu hariannya. Terus kedua, ada potensi saham itu delisting. Artinya saham itu keluar dari bursa, dihapuskan dari bursa. Jadi kalau misalkan perusahaan yang pilot atau perusahaan-perusahaan yang misalkan bermasalah dan dia tidak mampu untuk melakukan buyback gitu, apakah saham yang beredar itu, kita bakal kerugian full modal kita yang ditanamkan, seperti itu. Mungkin cemil ya di sini cemil banget sih. Terus ketiga sih paling yaitu dari hasil itu segala macam, perusahaan yang ada di bursa, bisa gue omongin ya, itu nggak semuanya tuh punya prospek yang bagus. Gitu sih, jadi jangan sampai kita salah investasi di perusahaan. Seperti itu mungkin. Kalau Kak Kristin gimana? Jadi sebenarnya mirip sih antara saham sama kripto juga gitu kan. Kayak misalnya bisa jadi sekarang beli di tinggi, terus nanti besok harga turun gitu. Karena misalnya kayak ada berita-berita di luar sana yang mempengaruhi koinnya gitu kan. Tapi ini kalau dari pengalaman gue pribadi kali ya, kayak worst case-nya itu gue sekarang sih mungkin masih di masa-masa itu ya. Karena kan emang sekarang harga koin lagi pada koreksi gitu kan. Kemarin tuh sempat tinggi, sekarang tuh emang lagi turun gitu kan. Nah itu worst case-nya ya harganya yang dulu kita beli seberapa sekarang jadi berkurang gitu kan. Tapi kan balik lagi kayak ini investasi, jadi emang bukan untuk yang gue berharap profit di waktu dekat gitu sih. Jadi gitu enggak ya? Jadi kayak meskipun ya udah lagi ibaratnya lagi rugi nih, kayak ya udah kita tungguin aja gitu kan. Kalau gue sih tipikalnya kayak gitu. Iya. Nah ini mungkin dari Mas Haris nih, dengan resiko yang paling kecil di antara kita. Worst case-nya apa sih sebenarnya? Apakah emas itu udah bakal kehilangan nilainya kah? Atau bagaimanakah nanti? Kalau dibilang kehilangan nilainya itu pun nggak mungkin ya. Mustahil ya? Mustahil. Cuman kalau dari kehilangan bentuk fisiknya itu paling bentuk fisik hilang, dicolong mungkin. Itu resiko tertinggi ya paling. Itu aja. Oh, jadi masnya tuh investasi emasnya tuh koleksi batangan gitu. Logam. Secara fisik ya? Iya. Tapi sekarang kan udah bisa yang elektronik juga gitu ya? Nah, kalau misalnya elektronik itu kan kita cuma sekedar nabung uang kita nih, tapi kita nggak megang uang fisiknya. Nah, sedangkan dari pihak yang kita tabungin nih, dibilang kita punya emas berapa gram, ternyata kita nggak pegang. Nah, emas yang dia pegang itu dikelola lagi emas kita. Terus kalau misalkan saham ya, analisa saham kan banyak orang yang beranggapan bahwa kalau analisa saham itu kan ribet banget ya. Misalkan, wah ini ribet banget nih. Tapi menurut gue ya, dari keribetan itu kita bisa nemuin opportunity. Jadi dari misalkan bisa gue sebutin, dari 700 lebih saham yang ada di bursa sekarang, kita tuh bisa dapat opportunity setiap harinya. Kalau worth it ya, why not gitu ya. Ya, Mas Rafid, gue mau nanya nih, kalau untuk saham itu kan kita memilih perusahaan itu ya, itu berdasarkan apanya ya kalau buat kita memilih? Oke, mungkin pertimbangan gue pribadi ya di sini ya. Kalau dalam gue membeli saham itu, pertama, gue kenal apa produknya. Paham nggak sih? Pasti kan banyak di sekitar kita yang biasa kita pakai, hariannya bisa kita lihat itu ada gitu sahamnya. Jadi istilahnya gue nyari saham-saham yang punya kemungkinan untuk growth. Jadi menghasilkan laba segala macam, untuk kedepannya gue lebih tenang. Nah kan karena mungkin dari pilihan banyak ini ya, di saham kan banyak. Nah kripto pun banyak koin kan. Nah kira-kira kalau Kak Kristin milih koin yang baik itu gimana sih untuk berinvestasi? Kalau gue, karena gue masih belajar banget ya, gue baru belajar banget nih soal kripto. Jadi gue ngelihatnya koin-koin yang emang kayak fundamentalnya bener gitu. Jadi kayak, oh yang sering orang-orang ngomongin tuh apa, terus gue sering ikut masuk ke grup chat gitu yang emang orang-orang suka ngebahas itu, terus ya udah gue kayak lihat-lihat, terus coba beli gitu. Oh jadi emang fundamental ya, di saham pun juga ada ngomongin fundamental, jadi fundamental dan project sih ya kalau project aja kayak interesting sih. Mas Aris milih gimana, milih logam tuh gimana? Kan tadi selain emas kan ada logam mulia juga ya, itu milihnya tuh gimana? Kalau dibilang milih sih sebenarnya sama aja, semua emas itu mau dari merek apapun sama. Yang dibedakan itu dari pabriknya aja. Apa namanya, perusahaannya itu alurnya kemana gitu. Tapi emas tuh satu harga? Satu harga semuanya. Cuman paling beda beberapa harga doang. Itu bakal pengaruh ke kualitas kah atau harganya yang tadi disebutin? Kalau misalnya gini, kalau misalnya dari produk
ini dan ini pasti dia punya standar harganya dia. Tapi kan kalau dibilang buat toko emas itu kan dia punya standar nasional dari pemerintah itu. Nah, ini kan sekarang kan investasi ini udah mudah banget nih caranya. Udah banyak banget aplikasi yang menawarkan investasi, baik dari instrumen saham, instrumen kripto, dan bahkan emas dan logam itu udah mudah kan untuk belinya. Dari kalian nih, apakah instrumen-instrumen tadi itu udah cocok dengan gaya hidup kita gitu? Misalkan apakah sudah cocok dengan gue? Kalau gue sendiri kan untuk saham sendiri kan udah cocok banget sama gue nih, baik dari risknya, rewardnya, segala macam. Nah, kalau kalian ini gimana nih? Udah cocok belum sih sama gaya hidup kalian? Kalau gue pribadi ya kayak kripto tuh, kalau misalnya kan gue pakai aplikasi Pintu nih, kayak minimum transaksinya tuh 11.000 gitu. Jadi menurut gue kayak affordable banget dan bisa nyesuaiin gitu, kayak tergantung kita lagi punya uang dinginnya tuh berapa gitu, yang mau dibeli berapa, dan emang semurah itu kan 11.000 udah lu bisa punya gitu. Jadi kayak menurut gue terbiasa sih sama itu gitu. Jadi dari kemudahan aksesnya segala macam tuh udah cocok banget ya. Kalau untuk investasi emas sih menurut gue udah nyaman banget ya buat gaya hidup gue, karena ya sembari gue nabung pun, dari misalnya kebutuhan gue ada yang urgent segala macem, tinggal di buyback pun langsung cair aja gitu. Tinggal dijual gitu ya. Biasa dijualnya di mana sih? Biasanya banyak. Kalau dijual sih kita jatuhnya rugi ya, paling gue gade aja gitu. Kalau dijual tuh jatuhnya rugi. Rugi. Kenapa? Kita nggak bisa punya tabungan lagi kalau kita jual. Cuman kalau gade misalnya kita tebus lagi 2 tahun ke depan atau kita tebus tahun ke depan, harga emas pun masih bisa sesuai dengan harga yang naiknya itu. Oh, jadi ketika gadenya udah lepas, harga emas tuh tetap ikut naik ya harganya. Oke, mungkin dari kita bertiga nih, kan kripto paling volatil nih. Kita sering banget dengar dan emang udah tahu nih jadi rahasia umum bahwa kripto itu paling volatil. Nah, itu kira-kira gimana sih nyikapinnya? Kalau gue pribadi ya, mungkin orang-orang lain beda juga. Kalau gue tipikal kan investor kripto tuh ada beberapa macam gitu. Salah satunya hodler gitu, yang emang kayak beli terus lu diemin aja gitu, nggak untuk trading segala macam gitu. Jadi ya udah kayak meskipun dia jatuh, gue tuh biasa kayak ya udah tarik nafas aja, ntar tungguin aja, ntar kalau misalnya emang, karena kan kita beli di awal, lihat fundamentalnya juga, lihat projectnya, dan kayak udah percaya kalau itu ntar one day bisa kok jadi bagus dan progresnya bakal signifikan segala macam, ya udah kayak ya udah kita beli terus kita diemin gitu. Oke, berarti emang hold untuk jangka panjang lah ya, untuk tabungan segala macam. Berarti bukan yang tipikal, kan ada tuh kripto yang sebagai trader juga ya, mereka kan volatilnya itu kan emang 24 jam ya, karena market kripto juga 24 jam tuh Betul. naik turun. Kalau misalnya untuk yang trading itu emang mereka harus pintar baca candle gitu ya, kayak kalau gue lihat di sosial media ataupun kayak di grup chat orang-orang investor gitu, mereka kayak paham nih kalau misalnya candle udah segini tandanya mau naik atau mau turun. Mungkin nggak 100% akurat, tapi kayak mereka ngerti gitu. Kalau gue, karena gue tahu kekurangan gue nggak ngerti, jadi gue tipikal yang hodler gitu. Ada argumentasi orang ngomong buat pemula jangan coba-coba kripto. Karena gue mewakili pemula ya, kayak nggak apa-apa sih coba-coba aja. Cuman mungkin emang kalau yang terkenal kan ya slogannya kayak lo mesti belinya pakai uang dingin gitu. Kayak kalau gue sempat baca di Twitter tuh kayak kalau misalnya sampai hilang nggak bikin lo gila gitu. Jadi sedingin itu gitu, kayak kalau sampai loss ya udah lo nggak sampai stres itu buat mikirin gitu sih. Itu justru yang penting, bukan masalah pemula atau enggak. Oke, paham. Berarti tadi kenali resikonya dulu ya, biar kayak lebih aman. Iya, lebih nyaman. dan aware aja kalau ini tuh emang ada resikonya gitu. Jadi lo mesti prepare dana yang gak ganggu kehidupan sehari-hari lo gitu. Oke, paham. Kalau naik turunnya kripto tuh gimana sih cara analisanya? Kalau saham sendiri kan kita ada fundamental, teknikal, dan bahkan bandarmologi nih sebutannya. Kalau kripto sendiri tuh cara analisanya gimana? Again ya, karena gue pemula, gue analisanya pakai analisa berdasarkan sosial media, terus kayak tergabung di grup-grup yang emang orang-orang tuh ngebahas ini gitu. Kalau misalnya di kripto tuh adalah tokoh-tokoh di sosial media yang emang terkenal suka ngomongin kripto. Nah, gue tuh follow itu dan kayak belajar dari ajarannya dia gitu. Nah, setelah mendengar penjelasan lu dari tadi nih, gue juga nggak menutup kemungkinan untuk memulai untuk investasi di kripto. Tertarik ya? Tertarik banget sih. Kalau gue dari kayak pakai aplikasi yang user friendly banget buat pemula, kayak misalnya Pintu. Pintu tuh gue gampang banget, segampang itu untuk kayak jual belinya, transaksi segala macam, dan bahkan di aplikasinya tuh punya fitur Pintu Academy gitu, dimana di situ dikasih artikel-artikel secara rutin gitu untuk lo supaya belajar lebih paham gitu-gitu sih. Kan banyak banget nih berita kalau misalnya kripto tuh
kemungkinan bakal jadi mata uang digital yang diakuin seluruh dunia gitu lah, universal gitu kan. Tertarik gak sih kayak pengen cepetan ikutan dan tahu tentang dunia kripto gitu? Karena kan emang kalau kita lihat di sosial media, portal berita segala macam kan udah banyak nih ngomongin bahwa prospek kripto tuh gimana sih ke depannya. Terus kayak jujur gue tuh pernah FOMO apa kayak gue mulai investasi aja ya gitu di kripto segala macam. Gue mau mulai beli asetnya terus kayak segala macamnya di kripto. Tapi gue yakin sih emang bakal berkembang karena kan emang seluruh ekosistem digital itu kan saling berkonek ya, dan itu nggak wilayah pun dunia kan jatuhnya. Itu tertarik sih, maksudnya gue untuk mempersiapkan diri bahwa kita untuk ini ada salah satu instrumen yang mungkin menjanjikan untuk kedepannya, itu nggak menutup kemungkinan. Dan banyak juga negara-negara yang udah mengakui gitu kan, kayak emang udah resmi kayak gitu. Jadi mata uangnya terus bisa transaksi gitu kan pakai kripto tuh udah sering banget nemu sih. Apalagi kalau di pintu kan bisa dari nominal kecil banget gitu kan. Mungkin kalau misalnya nggak ribet atau ya gampang buat transaksi ya bisa aja. Mungkin selama ini belum ketemu yang pas aplikasi yang cocok gitu-gitu kali ya. Ntar kalau udah ketemu kayak langsung coba gitu. Kan ada istilah kayak bandar saham yang suka mainin saham kan. Itu tuh gimana sih kayak sebenarnya gitu? Emang ada sih yang namanya di saham itu namanya mungkin disebutannya bandar atau yang suka menggerakkan harga saham itu. Dan bahkan pun dalam analisa suatu saham itu beberapa orang menggunakan yang namanya bandarmologi. Itu bagaimana cara kita untuk mengikuti bandar, mendeteksi bandar, dan bagaimana cara kita untuk ikut si bandar itu. Dibilang jahat nggak? Karena dia bisa memaintain harga saham. Jadi misalkan dia tuh punya uang banyak nih. Jadi ada bandar yang memang ditunjuk dan karena gue uangnya gede aja nih makanya disebut bandar atau namanya market maker istilahnya. Kalau menurut gue ya pasti ada sih kayaknya. Maksudnya kita mungkin nggak tahu spesifik orang atau pihak di baliknya. Cuman gue yakin ada yang sama mungkin kayak saham, kayak naik turun supaya lebih menarik juga kan. Kayak ketika naik tinggi pasti orang pada ikutan beli gitu kan. Pasti ada juga, cuman ya itu tadi kayak mungkin kita nggak bisa plek-plekan kayak belajar cara dia ngikutin pergerakannya dia, karena kan kita juga kalau misalnya sendiri yang kayak kurang berpengalaman, kurang ngerti nih kayak baca candle segala macam gitu. Gue juga mau nanya sih, kan tadi kan lo sering nyinggung-nyinggung masalah project-project ya. Apakah tadi yang project yang lo omongin di koin itu sama dengan yang misalkan perkembangan digital atau lebih ke arah mata uang itu gimana sih? Betul-betul, itu salah satu yang mempengaruhi naik turunnya koin itu sendiri sih. Misalnya kayak ada berita kalau negara ini nih mengakui kalau salah satu koin tuh bakal emang resmi gitu diakui di negaranya. Nah itu tuh kemungkinan besar kayak bakal naik gitu, karena jadi orang-orang kan berbondong buat beli kan, otomatis harganya jadi naik gitu. Nanti mungkin ada juga isu-isu yang kayak di luar sana kalau negara apa masih pro kontra, nanti mungkin jadi fluktuatif kayak gitu sih, emang dipengaruhi sama berita-berita yang ada gitu. Karena kan gue sering banget kalau baca Elon Musk segala macam itu kan sering dibilang ngomongin suatu koin tertentu mungkin ya untuk kayak wah ini untuk nextnya nih bakal menggantikan, bakal menjanjikan segala macam tuh mulai tertarik di situ sih. Kalau itu kan kalau misalnya istilahnya di dunia kripto tuh pom-pom gitu kan, di pom-pom gitu kan. Gitu ya? Iya, cuman kan kalau misalnya itu kita masih research lagi sih kayak secara fundamentalnya tuh sepromising apa sih project yang dia mau bikin segala macamnya gitu. Jangan FOMO ya. Benar sih.